Shalom saudara-saudara, semoga damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara-saudara dan saya. Kali ini dalam perjumpaan, di saat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang dipilih oleh bidang teologi dan ajaran Gemi, Roma pasal 4 ayat 13-25 untuk kita renungkan, kita belajar bersama bagaimana memaknai kebenaran firman ini terlebih dalam masa minggu-minggu Prapaskah. Roma 4 ayat 13-25. Mari kita berdoa sebelum kita membacanya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami semua, sehingga kami dilingkupi olehnya untuk mengerti, memahami, lalu berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, semua penonton yang setia menonton channel ini, kita buka Roma 4 ayat 13-25. Saya akan membaca untuk kita semua. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca, Bapak Saudara-saudara. Mari kita belajar untuk mendalami atau menangkap pesan dari apa yang telah kita baca. Bapak Saudara-saudara, Gemi melalui bidang teologi dan ajaran membingkai bulan Februari ini dengan tema besar kedaulatan restorasi Allah membentuk ketaatan umat. Saya membingkai bacaan ini bahwa janji Allah itu menumbuhkan komitmen untuk hidup dalam iman.
Paulus melalui surat Roma ini menghadirkan kembali sosok Abraham sebagai bapa dari semua orang percaya. Dijelaskan di dalam bacaan kita bahwa Abraham dibenarkan karena iman, saudara-saudara, bukan karena melakukan hukum Taurat, saudara-saudara. Maka semakin jelas bahwa pembenaran Abraham itu iman. Imannya memegang janji Tuhan. Itu iman Abraham. Karena apa, saudara-saudara? Jika Taurat yang mendasari untuk Allah menyatakan janjinya, atau Taurat yang mendasari keselamatan manusia, maka keselamatan yang diterima tergantung pada kemampuan Abraham, kemampuan kita untuk melakukan Taurat. Padahal tidak ada seorang pun antara ibu bapak, saudara-saudara, dan saya yang mampu secara sempurna untuk melakukan hukum Taurat itu demi dan untuk, atau memungkinkan kita untuk diselamatkan. Untuk itu, saudara-saudara, kita boleh bertanya, lalu apakah pembenaran oleh kasih karunia itu melalui iman percaya berlaku hanya untuk Abraham? Tidak, saudara-saudara. Penggenapan janji, penggenapan janji bukan hanya berlaku untuk keturunan Abraham, tidak, tapi berlaku untuk semua orang percaya, saudara-saudara. Kita akan lihat yang pertama soal fakta sejarah. Abraham itu nenek moyang orang Israel. Ia dibenarkan karena mempercayai janji Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan yang banyak. Kalau kita baca, Allah memberikan janji kepada Abraham, menjadikan dia bapa semua orang percaya, dengan keturunan yang sangat banyak. Bintang di langit dan pasir di laut. Itu tidak terbayangkan banyaknya. Tapi kemudian, saudara-saudara, dari bacaan ini kita belajar, tampaknya janji Allah kepada Abraham itu tidak masuk dalam logika manusia. Abraham telah mengakui bahwa dia sudah 100 tahun, tapi imannya tidak lemah, saudara-saudara. Bahkan Sarah istrinya, rahimnya sudah tertutup. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa mengandung. Tapi kemudian Abraham tidak patah semangat, tidak lemah di situ. Imannya tetap tertuju pada Allah. Dia tetap berharap pada Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Imannya terletak pada Abraham dengan teguh memegang janji Tuhan. Dia tidak ragu terhadap janji itu, meskipun dalam keadaan yang sudah tidak mungkin. Karena kita sebagai manusia kadang kalau kita pikir-pikir keadaan kita yang sudah sangat terpuruk dan kayaknya sudah tidak mungkin lagi untuk kita keluar dari masalah ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap percaya pada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Dia sanggup untuk memberikan solusi terbaik untuk kita? Jadi, saudara-saudara, dia mempercayai janji Allah itu. Tidak yang lain, hanya janji Allah. Abraham tidak memperoleh keturunan karena melakukan hukum Taurat, tidak sama sekali. Karena apa, saudara-saudara? Karena kalau Abraham mendapatkan keturunan dari melaksanakan hukum Taurat, maka sebenarnya dalam bacaan kita, maka janji Allah itu menjadi sia-sia dan batal. Ayat 14 tadi yang telah kita baca. Lalu yang berikut, saudara-saudara, fakta moral bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi Taurat, itu menyadarkan kita bahwa ada kelemahan, ada keterbatasan setiap manusia untuk melakukan itu. Jadi Taurat itu bukan jalan keselamatan. Taurat itu bukan jalan untuk Allah menyatakan janjinya kepada Abraham. Tapi Taurat itu adalah alat pembongkaran dosa, ya, alat pembongkaran dosa yang dapat menimbulkan atau mendatangkan murka Allah. Perhatikan ayat 15, saudara-saudara. Lalu sekarang pertanyaan menarik, saudara, untuk kita belajar. Lalu apakah iman yang membuat Abraham dibenarkan?
Saya mau bilang begini, Bapak Saudara-saudara. Iman bukan bertumpu pada kekuatan kemauan Abraham. Iman tidak bertumpu pada kekuatan kemauan Abraham. Ya. Sebab bila demikian iman berubah jadi usaha. Jadi kita berlomba-lomba untuk beriman. Sementara iman itu bukan usaha, tapi memang sebuah keyakinan, sebuah yang sudah keadaan yang sudah terpatri dalam diri kita, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dalam situasi yang tidak mungkin pun, kita tetap percaya. Itu iman, saudara-saudara. Bukan usaha, tidak sama sekali. Iman yang membuat Abraham dibenarkan adalah menyambut janji Allah. Pegang teguh janji Allah itu. Dia berpegang pada kuasa Allah yang mencipta, yang menghidupkan orang mati. Berharap terus kepada Allah yang setia, kepada firman-Nya, saudara. Kita bisa lihat itu di ayat 17 dan ayat 18 bacaan kita. Meski apa, saudara-saudara? Meski Abraham, fakta dirinya dan Sarah yang sudah tidak mungkin memiliki anak. Ya. Iman Abraham tidak didasarkan atas kondisi apapun dari dirinya, tetapi didasarkan atas kuasa Allah dan kesetiaan Allah. Bapak saudara-saudara, pengalaman Abraham ini seharusnya memberikan pelajaran bagi kita. Allah meminta iman percaya dari kita yang sama juga seperti Abraham. Kita harus paham benar bahwa diri kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak mampu untuk melakukan segala hukum, segala ketetapan, segala norma yang berlaku untuk tong dapat masuk dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam hadirat Allah, saudara-saudara. Itu tidak bisa. Makanya manusia yang berdosa itu sama keadaannya, bukan sama dalam artian bahwa sama kondisi dengan Abraham. Tapi yang saya mau jelaskan begini, Abraham tetap percaya kepada Allah dalam kondisi yang tidak mungkin. Dosa kita, itu kita juga ada dalam kondisi yang tidak mungkin diselamatkan. Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk melepaskan dosa manusia lain. Karena semua manusia berdosa, maka harus ada manusia yang tidak berdosa. Yang harus mengambil inisiatif untuk mau berkorban, untuk mau menebus manusia-manusia yang berdosa. Kemudian Yesuslah manusia yang tidak berdosa itu. Sehingga dalam penghayatan Prapaskah ini, keadaan kita itu keadaan yang tidak mungkin lagi diselamatkan. Kita pantas binasa, kita pantas mati, kita pantas masuk dalam penghukuman kekal. Tapi karena cinta Allah, kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam Yesus, maka kita diperkenankan Tuhan untuk kembali dari gelap kepada terang, untuk kembali dari jurang maut kepada kehidupan. Ini sebuah hal yang tidak bisa ditemukan di manapun di dunia ini. Hanya di dalam Kristus. Yang benar-benar mencintai kita, saudara-saudara. Maka dari sini kita belajar, saudara-saudara, kita harus percaya pada Kristus yang oleh Allah telah menjadikan dirinya sebagai jalan untuk kita ikuti sebagai jalan manusia menuju Allah. Saudara, jalan keselamatan yang dari Allah tak pernah dapat dicapai hanya sekedar kita melakukan perbuatan baik. Tanpa iman kita tertuju kepada Dia, saudara-saudara. Untuk itu, di akhir refleksi Minggu Prapaskah yang kedua ini, saudara-saudara, dengan tetap bangun komitmen bahwa janji Allah di dalam Kristus telah tergenapi di salib. Kita ada dalam Minggu Prapaskah, minggu-minggu peringatan sengsara Tuhan Yesus, sebagai peristiwa anamnesis tentunya. Yesus sudah mati, dan Dia mati hanya satu kali, bukan berkali-kali. Kemudian gereja melakukan ini, sebuah peringatan anamnesis, mengingat kembali, menghayati, supaya kita juga sadar diri bahwa keadaan kita yang berdosa membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kemudian kasih Allah di dalam Yesus Kristus kembali memulihkan kita. Dosa menjadi benar.
Ketika Yesus tergantung di salib, dia mati, dikuburkan, dan bangkit. Disitulah pembenaran kita. Karena kesalahan kita, dia dipaku, disalib. Supaya apa? Kita dibenarkan. Kita sudah rusak. Semua manusia telah merusak citranya sebagai ciptaan Allah. Maka Yesus, Allah melalui Yesus, berinisiatif untuk mengembalikan keadaan manusia kepada keadaan yang semula. Restorasi, memulihkan. Tapi harus ada komitmen hidup dalam iman. Supaya kita terus berjalan dalam menapaki hidup hari lepas hari. Tetap ada di jalan Tuhan. Menyenangkan Dia. Sadar dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya. Karena sadar atau tidak sadar ketika kita berbuat dosa, kita sedang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bangun komitmen hidup yang baru dalam iman yang tertuju pada Kristus. Semoga firman ini memberkati ibu bapak saudara-saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.